Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kepada ayahanda Bapak Edi Susanto beserta Ibu selaku manajer beserta staf-stafnya yang sama-sama kita muliakan, Bapak Umas beserta Ibu yang sama-sama kita hormati, pengurus Masjid Raya beserta pengurus masjid-masjid yang ada di lingkungan PT pada Sana Utama Betul Kampar yang sama-sama kita hormati, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita yang bersama hadir yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, putra putri kami yang besar tak bisa saya sebutkan gelarnya, yang kecil tak bisa saya sebutkan namanya, yang semuanya insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang semesta alam. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi dan tentunya bernilai pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salat dan salam adalah sama-sama kita hadiahkan buat malam yakni Habibullah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di Allah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak manajernya namanya Edi Susanto, sing ceramah Edi. Di mana-mana Bapak Ibu itu rahasia, khusus orang Jawa, asal dia namanya laki-laki diawali daripada Edi, mesti wonge ganteng, wonge lemu wetenge, yo lemu dompete. Neng nak Edi Susanto karo Edi Suroso, gantengan Edi Suroso Siti, okan Edi Susanto, lantaran gajine oke Edi sapa iki? Jantaren. Pak manajer Pak Edi Susanto, acara kali ini saya udah di booking 2 tahun yang lalu loh Pak. Saya pernah di PHP Pak, gara-gara ini papakron, popkron dibatalkan 2 tahun, nyambung lagi. Memangnya seperti cintamu kepadaku, putus nyambung lagi. Alhamdulillah masih tersimpan nomor lama. Pak Ustadz lupa ya dengan aku. PHB dibongkar. Oke, I am coming. Dijemput sama Kang Masku. Tunut. Aku yang nunut. Insya Allah. Tabarakallah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. MC-nya Pak Edi, beliau itu kan baru dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Saya kalau acara gubernur, kanwil, menteri agama, bupati, sak rendah-rendah, kapolsek itu biasa Pak. Jadi memang betul kata beliau tadi. Aku kan lagi kondang, lagi viral.
Nggak percaya buka sekarang YouTube Ustadz Edi Soroso, tapi jangan lupa like, share, dan komen, subscribe. Karena ini hari nggak ada jaringan di sini nyangkut di Bapak, maka kita nggak bikin live streaming. Itu. MC-nya Pak nggak muji itu. MC-nya saya rasakan getaran dia kepada hatiku. Nomor HP-nya berapa? MC-nya terasa protokolernya Bapak Bupati. Yang ngaji sungguh menggugah hati. Kata sambutannya menyemangati hati. Datang giliran sing ceramah bikin sakit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Atuh-atuh saka kabun delek sakit hati dek minggu bayar dek biro. Untuk ukuran PT alhamdulillah Pak Manajer tumpah ruah. Sudah 59 tempat saya Isra Mi'raj sampai kepleh. Ini hari saya 3 tempat Pak. Tadi pagi saya di Amsterdam, siang di Kanada. Pak Manajer udah pernah selama di sini ke Amsterdam Pak? Air tiris masuk dalam maksudnya. Alhamdulillah wa syukur. Matur sembahun sangat ya Allah. Pak Amir mana Pak Amir? Aku rasa sanggup nak ngene carane. Di Pak Amir. Aku Pak Manajer ceramah di mana-mana sak botol iki wis 3 jam lho. Lah iki nak 3 botol ora rasa 9 jam iki lho. Sampai sanggup enggak 9 jam aku dengarkan ceramah? Aku rasa sanggup. Enggak sanggup. Tadi pagi di Amsterdam ayahanda, air tiris masuk dalam. Langsung terbang ke Kanada. Di Kanada udah ditelepon sama Pak Anggi sama Mas Nunut. Neng di sampean Pak, izin Kanada aku. Wis suwi kok ya. Iya, iki kok delay kok pesawatnya. Kanada rupanya kabun agak dalam. Nah terus besok pagi aku langsung ke Rotterdam. Rotterdam paling dalam maksudnya Bone Darussalam. Baik ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, jangan bertele. Judul kajian kita hari ini 3 hikmah di balik Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa, Bu? Empok ada empok enggak? Empok, piro iki, Pak? 3. Pak Manajer, jangan kaget ya Pak, kalau foto Kampar ini udah saya anggap keluargaku sendiri Pak. Cuman permasalahannya mereka nganggap aku keluarga enggak. Ada berapa Pak hikmahnya Pak? Ada berapa Bu? Ibu jangan nengok cincin saya. Ini kasih dikasih orang. Bicara dengan Isra Mi'raj berarti ada 2 yang perlu saya jabarkan. Isra ayah bunda adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Pak, kalau ditempuh dengan jalan kaki, apa namanya aku ini? Itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau dikendarai dengan naik unta bukan Toyota itu 1 bulan. Tapi Rasulullah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj itu hanya secepat kilat menyambar. Selesai sampai di sana. Masuk akal enggak Bu? Masuk akal Pak? Enggak. Enggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Wes, men supaya masuk akal, akalnya sampai tak akal tinggi. Ada 1 ekor semut dari Kabul sampai kemari 1,5 jam. Masuk akal enggak? Enggak. Apa meneh mampir gone kok dhisik takon rego sawit piro. Bertahun-tahun sampai di sini. Tapi kalau semutnya numpang kalau mobilnya Mas Nunut 1,5 jam sampai enggak Bu? Pas dipotong ini Pak jangan Bu. Terus dihapus. Itu viral pula. Usah ngomong. Begitu juga lah ya benar Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah walaupun Nabi Habibullah
kekasih Allah nak mlaku dhewe 3 bulan. Tapi karena diperjalankan dengan satu kendaraan yang bernama Al-Buraq. Al-Buraq itu di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan ayah mak, itu badannya seperti kuda jantan yang BMW. Bahino montok weleh-weleh. Memiliki sayap apabila dikepakkan sampai ke ufuk timur, dikepakkan sayap lagi sampai ke ufuk barat. Kecepatannya sekilat menyambar dan wajahnya, cantiknya seperti kamu. Orang kaya kue seperti kamu. Ya kamu. Ini bu. Itu yang namanya Isra. Sedangkan Mi'raj adalah tadi udah dibaca pula sama kori kita luar biasa. Luar biasa. Saya setuju kalau Pak Manajer beliau suruh ngajar di sini. Aku ya setuju kalau suruh ngajar di rumahku ngajarin aku. Iya bu ya. Pas goyang di foto mana? Mi'raj adalah naiknya Kanjeng Nabi Muhammad diiringi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dari mulai langit yang pertama sampai ke langit yang 7. Di atas langit ada langit, ada orang yang cantik, ada yang lebih cantik, ada orang yang jelek, ada yang lebih. Ya Allah. Maka di atas langit ada langit, jangan sombong. Di atas langit ada arsy, ayah ibu. Di atas arsy ada Sidratul Muntaha. Dibaca oleh kakanda yang melihat. Sidratul Muntaha itu apa? Satu pohon yang bernama bidara. Bidara. Oh, jadi betul. Betul bidara. Dan di situ dijelaskan di dalam surah yang dibaca oleh qori kita tadi, itu adalah batas akhir langit dunia dan konon katanya dalam Durratun Nasihin itulah surga yang ke-7 dan di sana Kanjeng Nabi Muhammad langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Enggak ada yang Allah ibadillahi sholihin. Terlambat sudah. Itu yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Turunlah ayat di ujung ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Enggak tanggung-tanggung di BK sini. Di mana-mana qori cuma satu aja. Enggak pakai tulang. Di sini qori ini lanang wedok sepasang. Tambahi siji meneh berarti sing lanang siji, wedokane loro. Luar biasa di sini, Bu. Luar biasa. Udah terbayang kalau qorinya 3, piro bayarannya kan dosan gue. Udah luar biasa. Ini enggak main-main ini, Bu. Kita ceramah sampai jam 3 malam. Nah, itu sanggup. Nah, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Cuma jawab Allah aku masuk surga, aku masuk surga, mereka orang gelem. Mashhuda. Jadilah. Hai Muhammad, dirikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam pun tiba. Apa itu tergelincir matahari? Zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr. Dan tunaikanlah sholat fajar, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh ribuan para malaikat. Maka aku setuju dengan ayahanda tadi. Bila sholat subuhmu utuh, maka hatimu akan teduh, rezekimu akan tumbuh, keluargamu pasti akan berlabuh. Diawali daripada sholat subuh. Iki subuh wis ceklok. Neng kono. Sholat dulu, ceklok memang utama, lebih utama sholat. Setuju Pak Manajer?
Setuju. Setuju Pak Amir. Setuju wis sing waras kalah lah. Ya. Ini Bu. Bu. Pengen sampai uripe seneng. Pengen hidupnya mulia, jauh daripada penyakit, jauh daripada utang. Pengen awali sholat subuh berjamaah. Kalau suamimu tidak pernah, nah, suamimu mana? Yang mana? Mana? Yang mana? Enggak goblok kayak, sing nunggu ini kayak. Kalau suami ibu tidak pernah sholat subuh berjamaah, jangan harap manajer bisa menjadi mandor satu bisa menjadi mandor berondong. Tapi kalau sholat subuh, insya Allah luar biasa. Pak manajer itu saya di Lirboyo, beliau ditebuir, tebunya ireng apa kayak buka begini. Luar biasa. Saya pernah mondok serokalan sudah tamat kelas 7 di Lirboyo, ngaji di tempat beliau itu 1 tahun khusus kitab kuning, kitab gundul sampai botak apa aku. Jadi permata Allah Subhanahu wa taala. Yuk suruh suami sampai sholat subuh. Praktekkan mulai besok pagi. Kalau suami sampai nggak mau sholat subuh, ada doanya. Apa doanya? Rahasia. Bapak-bapak jangan dengar. Bapak kakak dengar. Ibu, empok besok pagi jam 4 bangun. Ambil air wudhu. Setelah itu maaf bukan corok loh ya. Dekatkan bibir ibu yang seksi itu. Dekat telinga sebelah kanan bapak, bacakan doa yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Baca sampai 3 kali. 3 kali nggak mau bangun, ganti doanya. Doanya apa Pak Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau bangunkan bapak-bapak, kalau bangunkan emak-emak, bangun Pak, enggak susah, enggak perlu pakai wudhu. Kalau kita tadi telinga kanan, sekarang giliran dia embusin aja di telinga kiri. Dek, izinkan aku kawin lagi ya. Yes. Paling-paling nanti dia ngomong, oh my god, apa mas, jahat deh kamu. Nah, ingat. Kami sholatnya Pak Ustaz, tapi sholat subuh kami sudah kesih, sholat zuhur kami masih dipeker, sholat asar kami masih jalanan, sholat maghrib masih sudah kecak, sholat isya kami sudah keti. Itu kalau bahasanya kota kampar. Kalau aku kabur kan ibu kota Pak manajer. Pak manajer kok nggone delok ini kok. Kalau kampung aku kan udah ibu kota guys, udah aspal gitu. Kapan karo mas munut, karo Payandi sudah di aspal sampai depan rumah. Kalau bahasa kami beda, sholat subuhnya habis karena maraton, sholat zuhur masih make up di salon, sholat asar masih asik main badminton, sholat maghrib nonton sinetron, sholat isya habis waktunya karena main handphone, mati dan kubur kena semek. Lalu apa hikmahnya? Pertama kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau adalah ya'muruna fil masajid. Saya ini ceramah tapi cuma lanjutin aja kata Pak manajer. Makmurkan kembali masjid itu intisari daripada Isra dan Mi'raj. Rasulullah itu ayat bunda dijalankan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid ke masjid kok. Enggak dari blok ke blok. Enggak dari pasar ke pasar, enggak. Bukan dari danau ke danau, bukan dari mul ke mul, mulyadi, mulyamong, enggak. Tapi dari masjid ke masjid. Ini menggambarkan ayah bunda, sekaligus mengajarkan kepada kita, kalaulah Rasulullah manusia yang maksum, manusia yang setitik pun tidak memiliki dosa, manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga, masih diperjalankan dari masjid ke masjid, suruh makmurkan masjid, apalagi
kula lan panjenengan tuan-tuan yang hadir, Rasulullah yang dijamin masuk surga saja masih memakmurkan masjid, apalagi Inyong karo Rika. Yang surga belum tentu tapi neraka sudah pasti kata orang Jawa bahasa kampung Pak manajernya, surga nunut neraka. Lah kayak wong ini. Kayak itu. Ini enggak Pak manajer, selama hidupnya mau ke pantai, segala pantai ya datangi. Pantai Parangtritis dekat kampungnya Pak manajer datang. Pantai Gondoria, Pantai Coroco, Pantai Malingkundang semua datang. Danau segala danau Toba, danau buatan, danau Maninjau, danau Singkarak ya datangi. Mul segala mul ya datangi. Mulyadi, Mulyono, Mulyanti ya datangi. Masjid azab nggak pernah datang. Ini ngajinya gas full atau mundur apa? Wes angel. Gaspol. Hati-hati kudu duwerin lo ya. Lewat 9 gitu. Ada udah mulai tersinggung. Selama hidupnya nggak pernah masuk ke masjid Pak manajer. Begitu yang meninggal dunia, barulah jenazahnya diperjalankan ke masjid. Itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Ada nggak di Kukar yang itu? Ada nggak? Mana orangnya? Orangnya sudah mati. Oleh sebab itu pesan Romo Kiai saya, selagi kaki munang masih mampu berjalan, berjalanlah ke masjid untuk memakmurkan masjid. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, latihan nasib. Tadi ibu-ibu tadi itu gimana lagunya? Luar biasa. Ibu-ibu sini udah ngopung-ngopung tapi goyang. Luar biasa. Aku sampai ngantuk Bu. Enggak ditengok sekali-kali nampak. Ditengok goyang ini pinggul karep melorot. Itu juga memakmurkan masjid. Kita hari ini juga memakmurkan masjid. Apalagi untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ntar lagi juga Ramadan. Ramadan tinggal 18 hari lagi ayah bunda. Insya Allah 18 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa Ramadan. Kalau nggak bisa berjumpa Ramadan nggak apa-apa, sampai duluan aku belakangan. Apa aku yang belakangan sampai yang duluan nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan doa Pak manajer kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Tuh, ini enggak ke masjid setelah mati. Maka sering dari saya menyampaikan, sering-seringlah kalian sholat di belakang imam sebelum jenazahmu disolatkan di depan. Tuh, ke masjid lah sampai mati. Jangan menunggu mati baru datang ke masjid. Ini kejadian Pak Bu di kampung saya Pak manajer. Pak Mudin dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Makmumnya nggak ada malaikat, termasuk malaikat Israel. Untung nggak pas dicabut waktu itu. Itu di kampung saya, di sini nggak ada, ya Pak ya. Pak Ismar di sini nggak ada ya. Maksudnya nggak ada bedanya. Mungkin lebih parah nih Bapak. Ibu-ibu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Mpok, ibu-ibu, Pak Amir, bapak-bapak semuanya, Anda, kita semua memiliki kendaraan yang mewah, tetapi tidak pernah mengantarkan diri kita untuk memakmurkan masjid. Dibawa kayak mobil Mpok, mobil Mas Munut, mobil kundi toh. Karena ketok toh, ditinggal toh mobil itu. Percuma kita memiliki mobil mewah, Hammer, Fortuner, apalagi Fortuner, Hammer, Blazer, Pajero sampai panas di jero. Tapi nggak pernah kita parkirkan di halaman masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kendaraan kita yang mewah itu nanti bunda nasibnya akan sama dengan sepatu emasnya Fir'aun tetapi berada di dalam neraka jahanam. Bu, Pak, ya Allah. Dirokai. Bapak masih berada di dunia yang sama? Masih? Ibu-ibu masih berada di dunia yang sama?
ini kan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak kenal Fir'aun? Kalaupun kenal kapan kenalannya? Gua yang ustad gitu loh, belum pernah kenalan. Di PC kok ada Instagram, miligram, kilogram belum pernah. Fir'aun, laknatullah, itu kopiahnya Pak Manajer emas, bajunya emas, pelurunya emas, celananya emas, sepatunya emas, tetapi di dalam neraka jahanam. Kenapa? Untuk melawan Allah. Lebih bagus sampai punya Honda Comfort alias Honda bodong yang sekilo ganti busi 5 kali, tapi sering sampai bawa kemari ada ganti dari portal rumah empok 15 busi dibawa untuk mengikuti pengajian kayak gini. Pulang 15, 30 kali 10 300 untuk beli businya lagi. Tapi sering diparkirkan di rumah Allah, maka nasibnya akan sama. Ini sudah panas sih. Valentino Rosso, semakin malam semakin panas. Pak beloknya koros pada jider kan. Ngaji karo sender. Kae sing ojo kae kuwi ning tak pada jiwer. Sing pakai kerudung kuning karo ireng. Ya. Ibu ya. Lebih bagus kita memiliki Honda bodong, Honda yang rusak, Honda buntut, Honda jelek, tetapi sering kita parkirkan di halaman masjid untuk mengantarkan kita sholat 5 waktu secara berjamaah. Maka nasibnya akan sama dengan trompanya Bilal Rabah, trompa buruk tetapi di dalam surga. Alkisah Rasulullah SWT menyebutkan ketika Rasulullah sudah menerima wahyu ibadah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu, lalu Rasulullah diajak Mesir, kalau bahasa kampung kami setadi tau. Tak bosok kare Mesir alias dalan-dalan lho. Mlaku-mlaku, ndelokke neraka, ndelokke surga. Ora ketujuh nek iki. Ndelokke neraka. Ono ora enak lho. Aku dipalang oleh disawat lho. Menengok ngeri nasihat di dalam neraka dan bagaimana indahnya di dalam surga. Tiba-tiba Rasulullah menengok ayah bunda satu surga yang luas. Untuk Kampar plus Mitra kurang lebih ada berapa ribu itu Pak Manajer? Ada 100.000 hektar lebih. Oh 10.000. Oh belum ada APBD-nya guys. Belum ada apa-apanya nih surganya bila itu sesayup mata memandang. Sudah semuanya Pak Amir, lengkap Pak Amir. Permadaninya ada, perabotannya ada, minumannya belum diminum. Terus bidadarinya cantik-cantik. Nah sampai kalah. Sampai ngorok order. Ingat bidadari surga itu Pak. Oh bidadari turun dari surga. Bukan dari becak. Bidadari surga itu Pak Manajer, Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidaklah tua, tidak muda. Antara 30 sampai 35 lah. Ibu-ibu terus merasa aku. Dan uniknya, bidadari surga itu Pak Amir nggak ada mengenal istilah menstruasi, apalagi mencret. Setiap dipakai sama suaminya, balik perawan kembali lah. Beda nak karo sampean. Dipakai sekali ya, kotor. Ya Allah. Itu surga. Ditengok oleh Kanjeng Nabi nggak ada penghuninya. Kok cuma bunyi tanpa teropeng. Kanjeng Nabi Muhammad SAW heran, gumun. Ya Jibril alaihissalam, ya Nabi ada apa? Ini kok ada surga luas dari mata memandang, tapi nggak ada penghuninya. Kok cuma bunyi telapak trompa saja, bahagia katanya orang Jawa. Kok cuma bunyi slot aja, punya siapa kok Pak Edward? Punya siapa ini? Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, ketahuilah itu milik saudaramu yang bernama Bilal bin Rabah. Apa amalannya? Tanya sendiri di sana.
Pagi subuh udah sampai di Masjidil Haram, ditanya ya Rasulullah, ya bila diraba, naam ya Rasulullah, tadi malam aku sholat sodak ya Rasulullah, benar. Apa yang kau lihat? Aku nengok satu surga yang wow. Orang Jawa Timur kalau bilang lebar gitu kan, lebar. Teh manisnya manis. Itu bahasa Pak manajer kayak gitu tuh. Ibu cumu Pak manajer, wah kayak gitu. Itu bahasa kami Jawa Timur kayak gitu tuh. Padahal ibu cumu, ayu, wah cukup. Gua ngomong, wah. Ada satu surga, lebarnya luar biasa di laut kenapa? Itu milikmu kata Jibril. Keropamu udah di sana. Apa amalanmu? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, sesuai dengan pesanmu, aku nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ternyata surga bisa dibeli dengan tropa yang buruk, bisa mengantarkan sholat berjamaah. Oleh sebab itu aku pesan kepada ibu-ibu staf, kepada empok dan kawan-kawan, kalau berangkat ke pengajian ke masjid itu nggak perlu pakai slot yang cantik. Kalau nanti pakai slot yang cantik merasa tinggi hati, slotnya hilang sakit. Lebih bagus kok kawan-kawan pakai slot Jepang sisihan, sing kanan hijau, sing kiri kuning, taruh di depan. Dijamin pasti Pak Amir nggak mau. Dijamin nggak ada yang mau. Kalaupun hilang tidak sakit hati, kalau hilang ikhlas. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tarik sis. Di semangkon Bu, yang pertama yuk makmurkan masjid. Setidak-tidaknya pesan Pak Manajer tadi, ngisah dan subuh, insya Allah. Jangan nunggu mati baru datang ke masjid. Insya Salatullah sama salamu. Oke, terima kasih. Hikmah yang pertama adalah makmurkan masjid. Apa meneh dalil meneh Ramadan. Ibu ya, takjilnya dibawa, infak sedekahnya dibawa, tarawehnya yuk monggo, yuk. Mana yang 23 Pak Amir, Pak Mudin, monggo yang 23, yang 11 monggo. Jangan seperti di sana Pak Anggi, bercokat mohon dia, gara-gara jumlah rokaat ada yang bertengkar. Oh nggak bisa, kami orang Medan Al-Wasliyah 23. Enggak, kami orang Bang Pinang biasa 11, kalau 11. Akhirnya bertinju dalam masjid. Siapa yang diuntungkan? Orang di luar masjid yang nggak pernah terawih. Untung aku nggak di masjid mah. Nah di masjid kan aku bercokat juga. Kalau bapak 23 ya lanjut. Mana yang 11? Ambil 11 pulang. Udah gitu aja. Kalau di masjid kita 23, tapi rata-rata kita di 11 kan Pak? Betul Pak? 23. Alhamdulillah. Andai kata diminta 23 udah pas. Tapi kalau diminta 11 udah lebih hitungannya. Lebih bagus kalau beribadah itu lebih bagus lebih daripada kurang. Ibu-ibu mau lebih atau kurang? Dawa apa ndek? Cili apa gede? Wis ngeras ngaji. Amale ngono maksudnya. Terus, apa? Yang kedua, hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah hikmatus shalah. Penting
kita menjalankan ibadah sholat. Bu, ya Allah. Bu, Bapak, semangat Bapak, Ibu, Pak. Ya. Bu, Pak. Ketika Allah menurunkan wahyu Ramadan, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, haji dan umrah, Allah turunkan terlebih dahulu kepada Jibril alaihissalam, baru Allah sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau perintah ayo salat, langsung Allah yang menjemput Rasulullah ke Sidratul Muntaha yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Bu, Bapak, andai kata 50 waktu, kaya ngopo urip kurang uripmu? Wong 5 waktu saja kadang ya kok beradang enggak, apalagi yang 50 waktu. Orang sempat kakek dulu. Sembahyang terus, Allah itu adil. Allah itu adil. Ini Bu. Maka agama kita disebut dengan Islam. Islam itu artinya selamat. Singkatannya I, Isa, S, subuh, L, luhur, A, asar, M, maghrib. Isa, subuh, luhur, asar, A. Jadi kalau ingin selamat jangan tinggalkan lima waktu. Mengapa manusia harus sholat? Nih tak ceritakan. Gaspul, siap pasang telinga? Siap katanya tidak berkedip? Lahirnya Islam Pak Manajer, diazankan ke sebelah kanan, diazankan dikomatkan ke telinga sebelah kiri, disunatkan secara Islam, dinikahkan secara Islam, mati dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan secara Islam. Selama hidupnya enggak pernah sholat. Jenenge Islam bojomu. Mengapa orang muslim dan muslimat harus sholat? Ada dua alasan yang sangat mendasar kata Imam Ghazali. Yang pertama as-sholatu qatiyah. Sholat itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Punya dosa enggak? Dosa mulut. Dosa mulut. Belum dosa mata. Dosa mata. Dosa tangan. Tengok ayo. Dosa tangan. Belum dosa telinga. Mak kalau di kampung kami 1 hari kalau nggak kuping. Oh. Jaringannya 4G. Apa? Dosa belum kaki. Salah langkah. Lebih banyak jalan ke rumah tetangga ngerasani karo golek putu. Dosa enggak? Ketika kita sholat Allahu Akbar. Beberapa malam yang lalu di Sungai Kuning, yang dapat manajer ada yang bertanya, Pak Ustaz, tadi udah disinggung oleh beliau, di masjid kami ini udah banyak ragam aliran, tak sesat, tak tolong diluruskan Pak Ustaz. Ketika saya ceramah kayak gini langsung bertanya dia, di masjid kami ini orang takbiratul ihram itu udah ada yang seperti biasa, Allahu Akbar di atas pusat, di bawah dada. Ada yang Allahu Akbar. Ada. Jawa Timur enten nggih, Pak? Eneng. Allah. Ada yang kayak gini, ada. Ada yang wow. Ada. Aduh, ngawak kan Pak? Ada ketika kami umrah kemarin Pak Ustaz ada yang kayak gini. Allah. Loh, sampai orang pernah neng Mekah masalahnya. Pengen neng Mekah apa enggak? Setiap petang Kamis malam Jumat kata Romo kiai saya baca surah Yasin 33 kali. 33 kali. Kok terus Bismillahirrahmanirrahim. Sunya. Saudara nanti orang kayak gitu. Kalau kayak gitu sakokar enggak haji kabeh lah. Yasin wa ilaihi turja'un. Khususun alam dina al-fatihah. Yasin wa ilaihi turja'un. Terhitung 1 malam Jumat guys. Dapat tahan aku. Baru jam 11 apa jadi nih bojo, Mas?
Mas, kedatek sarungnya. Enggak sanggup Pak Ustaz baca Yasin setiap malam Jumat 33 kali. Buka surah Al-Haji biar supaya bisa umroh dan haji juz 17 sampai 89 ayat. Tapi cukup 17 ayat, 17 kali. Nah, enggak sanggup ya Pak ibu-ibu ini. Kalau buka surah Yasin enggak sanggup, buka surah Al-Haji enggak sanggup, buka surah Tanah. Jual setengah kapling, jual berangkat umroh. Wes. Yang penting aja surat nikahnya tidak ada. Di dunia ini semua surat laku kecuali satu, surat nikah dengan surat cerai. Enggak laku itu. Nih. As-sholatu sunnah qabiyah. Allahu Akbar. Ketika itu Allah datangkan seluruh dosa-dosa kita. Dosa besar Allah letakkan di pundak kanan, dosa kecil Allah letakkan di pundak sebelah kiri. Begitu kita rukuk dengan tumakninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali Bunda? 3 kali. Allah turunkan separuh dosa kita. Terasa. Begitu kita sujud itu adalah tersungkurnya seorang hamba menghadap kiblat dengan disaksikan 5 anggota tubuhnya. Ini apa namanya? Jidat alias kening alias batuk, tapi jadi tambah mungku jadi batuk. Mononong. Nah, tambah hidung, telapak tangan, lutut dan kaki 5. Ketika itu Allah hapuskan, Allah jatuhkan, Allah gugurkan, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Kalau ada dosa kita tadi pagi, mulai dari sholat subuh sampai zuhur, maka Allah akan ampuni dosa kita di waktu sholat zuhur. Nah, sholat zuhur. Antara zuhur dengan asar, Allah ampuni dosa kita di waktu asar. Nah, sholat asar. Antara asar dan maghrib, waktu yang paling pendek. Ada nggak ibu-ibu pernah berbuat dosa? Ada. Allah ampuni di waktu maghrib. Antara maghrib dan isya, Allah ampuni ketika waktu isya. Dari isya tadi sampai ke subuh, kalau kita berbuat dosa, Allah ampuni itu di waktu sholat subuh. Kalau kita sholat, kalau tidak, menumpuklah dosa kita itu. Maka tidak ada istilah dosa besar ayah ibu, kecuali dosa kecil yang dilakukan setiap hari lama-lama akan menumpuk menjadi dosa besar. Ini bahasa ilmiah, ini bahasa keren ini. Bahasa orang kuliah, kalau bahasa dodos orang ngerti. Saya ulang lagi, tiada dosa kecil, tiada dosa besar. Kalau ia lakukan setiap hari, maka dosa kecil lama-lama menumpuk akan menjadi dosa besar. Namun demikian kalau kita mau sembahyang, Allah ampuni melalui ibadah sholat. Amin Allahumma. Yang kedua, mengapa kita harus sholat? As-sholatu musahibul nas. Sholat itu bisa menjadi penolong diri manusia. Ini bicara kita tentang makrifat hakikat. Kita hidup di 4 alam. Pertama alam rahim, sekarang alam dunia, besok alam barzakh, besok alam akhirat. Ini alam rahim. Alam rahim ini Pak Manajer 9 bulan 10 hari. Dan tak mungkin rasanya aku ingin kembali lagi. Yang merasakan ini hanya ibu-ibu saja. Bapak-bapak cuma numpang kelas di stop. Kalau bapak-bapak mau ingin merasakan bagaimana nikmatnya orang mengandung, besok ada brondolan di pinggir TPH tuh, diikatnya gini. Nah, bawa ngalor itu. Begitulah susahnya, begitulah sedihnya orang mengandung sampai melahirkan. Makanya cuma iso ngetang itok. Rumu, betul Bu? Iki digawe bojone ben tahun marah. Ya Allah. Tuh. Tengoklah ibu-ibu itu. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang melahirkan anaknya merenggut nyawanya. Anaknya hidup, mamanya meninggal. Ada yang keduanya meninggal. Betul Bu? Sampai berdarah-darah. Nak ngomong-ngomong itu jarinya kapok. Lewat 60 hari. Luar biasa. Jihadnya orang perempuan adalah melahirkan. Jihadnya orang laki-laki sunat. Tapi jihadnya orang laki-laki sunat cuma cukup sekalinya. Orang perempuan jihadnya melahirkan tapi sampai 5, sampai 7. Dan sampai sunatnya ada yang berani. Pak Amar berani 2 kali. Kita bagi duit 100.000. Mau? Enggak berani. Jihadnya orang laki-laki cuma sunat sekali. Tapi jihadnya orang perempuan melahirkan tapi berkali-kali. Ingat Pak Amir, bapak-bapak ya. Perempuan itu kalau hamil, kata Rasulullah, siang dia pahalanya sama dengan orang berpuasa walaupun cuma nguntal kok.
mangan ngombe no. Kalau malam seperti orang sholat tahajud sepanjang malam. Kemana aja Pak Amir dibawa tuh. Brondol ya digawa, di pasar digawa, pengajian digawa. Ke pasar tuh, pasar tempel itu ya digawa. Mana ada ibu-ibu terus mengandung, Pak, titip ya Pak Amir. Lu tak cuma ada. Tidur miring kanan salah, kiri salah, mengkurep pecah. Kayak itu. Dan itu sudah kita lewati 9 bulan 10 hari. Sekarang kita hidup dalam dunia. Pak manajer, orang menakut-nakuti. Di alam dunia ini kata Rasulullah, umur umatku itu tidaklah panjang, antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang melampauinya. Pada saya pensiunnya 60 tahun. Hati-hati, 60 tahun. Rasulullah wafat 63 tahun, aku 49,5, berarti 13 tahun lagi. Pak D saya mana, Pak D Perta itu mana? Pak D sepiro umure kae? Pun pinten Pak D? 63, nganggak siswa sore itu. Hati-hati Pak Amir, gue goncang kok dikon gondeli api-api Pak D ku itu. 63 loh Bapak itu. Hati-hati, dan sedikit. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya dengan indahnya dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Ustadz, uji urip di ceramah. Nah, wis mati masalah barzah Bu. Datang nanti malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Dinuka, apa agamamu? Islam rahmatan alamin. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Ma kitabuka, Al-Qur'anul Karim. Ma kiblatuka, Ka'batullah, kiblatnya Ka'batullah, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu kiblat kita. Terakhir Bu, kita nggak bisa jawab karena ketika itu kata surah Yasin 65 apa katanya? Al-yawma nahtimu ala afayhim wa tukallimuna aydihim wa tasabbu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu nanti tangan kaki diikat, mulut, hidung, mata, telinga disumbat rapat-rapat. Tidak ada lagi yang bisa berbuat kecuali amal kebaikan yang pernah dia berbuat di dunia. Dan amal kebaikan itu, ingat ayah Bunda, ditentukan oleh sholatnya. Kalau sholatnya baik, baiklah semuanya. Biarlah kita tidak umroh, tidak haji. Biarlah kita tidak puasa karena kita cukup bayar fidyah. Biarlah kita tidak membayar zakat karena miskin, cukup menjadi asnaf diberi zakat. Tetapi kalau orang yang tidak mau sholat, wajib disolat. Kalau ada suami sampean yang tidak mau sembahyang, nanti ngomong, abang mau sembahyang sendiri atau disembahyangkan lagi? Aku gak berat kok, kamu menyembahyangkan orang lainmu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, tadi lagu ibu-ibu itu luar biasa. Asam kandis, asam kelugur, ketika asap siriang-riang menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak sembahyang. Kau duduk benar di atas daun, retak sebatang merah buahnya. Kau hidup benar 1000 tahun, tidak sembahyang, apa gunanya? Kau hidup benar 1000 tahun, tidak sembahyang, apa gunanya? Kau hidup benar 1000 tahun, gak ada manusia 1000 tahun. Adam 986 tahun, Ibrahim 889 tahun, gak ada 1000 tahun. Enggak sembahyang, apa gunanya? Maka ketika kita sholat, ayah Bunda, dalam kubur lapang. Yang mati itu jasadnya, yang kita mandikan, kita kamarkan, kita sholatkan, itu badannya, jasadnya, ya benar. Rohnya hidup di hadapan Allah. Kalau dia sholat, lapang, mau minta apa? Kopi, teh dikasih. Minta HP, kasih. Minta apa yang belum keturutan di dunia, dikasih di dalam kubur. Menjelang kiamat tiba. Tetapi kalau tidak sholat, apa kata malaikat?
dihonjol sendiri, diribak sendiri. Nak bahasa Jawa ini dibilas-bilas, entek, dileput. Kan ada lagunya itu. Suara tangisan. Gimana Bu? Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa di dalam kuburnya, hancur lebur tulangnya serta hangus badannya karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Apa dosa yang dilakukan? Ninggalkan Bu? Apa? Ya Allah, ya Allah. Bapak-bapak kenal iblis? Aku ngomong iblis jangan nengok kemari. Ibu-ibu kenal iblis? Pak manajer Bapak Rahman SWT, iblis itu adalah ta'abudullah, hamba Allah yang paling taat dulu. Suruh sujud, sujud aja Pak ya. Suruh ruku saja. Suruh berdoa saja. Suruh zikir saja. Sampai 8.000 tahun tidak pernah melarang kata Allah, hingga agar Allah letakkan dia di dalam surga. Permasalahan terjadi Bunda ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Ketika itu Allah menyuruh malaikat Jibril dan kawan-kawannya. Jibril, bilang kasih tahu sama kawan-kawanmu, suruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan arti kata menyembah, tetapi sujud memberikan penghormatan. Sujud itu Jibril. Datang giliran iblis laknatullah. Iblis kata Allah. Ya Allah, sujud ente kepada Nabi Adam. Apa? Persis pemeran utama Mak Lampir. Apa kata Allah? Gue gitu loh. Suruh sujud kepada Nabi Adam, anak kemarin sore. Nih. Kurang gelem. Kalau bahasa Bandungnya, Bandar Picak Ujung. Bandung Bandar Picak. Malak kato. Dan dia dong. Enggak mau. Itu kata iblis tadi. Ingat ayah Bunda, ini pelajaran terhebat. Iblis gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah keluarkan dia dari dalam surga. Padahal badai 8.000 tahun. Apalagi kulolan panjangan tuan-tuan yang hadir yang tidak mau sujud kepada Allah. Jadi gimana langsung gitu. Apalagi kita yang tidak mau sujud kepada Allah. Di mana tempat kita? Pikirkan. Afala takbir. Apa kau tidak berpikir? Ini inti segala inti daripada Isra Mi'raj itu. Acara dikatakan sukses apabila setelah acara itu banyak orang mengamalkan masjid, banyak orang mau sholat. Insya kuncinya itu. Kuncinya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sholat. Banyak utang dengan sholat. Sholatnya udah berjamaah, tambah duhanya, tambah tahajudnya, tambah tarawihnya, tambah witirnya, tambah infak sedekahnya, tambah tarawihnya, tambah amal ibadahnya, tambah terus. Yakinlah suatu saat pasti hidup kita berubah. Amin Allahumma. Salatullah ala Toha ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Terakhir Bapak Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, hikmah pelajaran yang bisa kita petik daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah hikmah sabar. Pentingnya kita menjalankan kesabaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra dan Mi'raj itu terjadi, salah satu faktornya adalah amul husni. Amul itu tahu, husni itu kesedihan. Mengapa disebut dengan tahun kesedihan? Alkisah menyebutkan ayat Bunda, ketika tahun ke-10 kenabian Rasulullah, artinya Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itu ayah beliau, paman beliau yang bernama Abu Thalib,
Bu, Nabi Muhammad itu ketika berada di dalam kandungan ibunda beliau yang bernama Siti Aminah 6 bulan, ayah beliau yang bernama Abdullah sudah meninggal dunia. Begitu lahir langsung disambut oleh Pak Li'e, tulangnya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu yang membesarkan, yang menikahkan. Di tahun ke-10 Nabi itu Abu Thalib meninggal dunia. Tidak berselang lama, belum genap 1 tahun, di tahun yang sama ayahnya meninggal Abu Thalib. Istri beliau yang luar biasa, Bunda Siti Khadijah Al-Kubra pun meninggal dunia. Pak, Bapak, aku mau tanya nih, andai kata bapaknya Bapak, ayah Bapak meninggal dunia, terus oralet setahun meninggal kelak istri Bapak, sedih nggak Pak? Satu orang yang jawab. Sekarang balik ke ibu. Kalau ayah ibu meninggal, enggak selang lama, enggak sampai setahun, suami ibu meninggal dunia, sedih nggak Bu? Aku yakin. Ini survei membuktikan kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, yang di dalam benak pikiran mereka ini tidak mengganti ayah itu anak-anaknya, tetapi bagaimana anak-anak itu bisa besar sukses dunia akhirat. Betul? 1-0 rumokin kuping. Tapi kalau suami ditinggal istrinya, dia berpikir akan mencari ganti emak untuk anak. Betul Bu? 2-0. Orang mati ditungak mati. Dalam kandung kok sedih. Batinnya alhamdulillah malamir modal. Bisa kali mana? Nah istriku enggak banyak yang Bah, ya, apa ngaji ke sana kemari kan banyak tuh anak-anak cantik itu. Oh banyak, udah apa itu masalah merah lampu hijau. Kalau abang mau nikah lagi nih, kalau syaratnya 3 apa? Hafal Quran seperti aku. Yang kedua guru ngaji cantik seperti aku. Yang ketiga langkai dulu mayatku. Ya iso. Sabar. Bu. Rasulullah bukan hanya ditinggal Abu Thalib, ditinggal oleh istrinya. Siti Khadijah itu udah luar biasa. Setengah jazirah Arab bahkan negeri itu milik kekayaannya. Saya umrah kemarin sudah saya tapak tirasi. Gurun, lembah, gunung itu miliknya Siti Khadijah. Habis dijual kepada para kafir Quraisy untuk menjalankan ibadah, menjalankan dakwahnya Rasulullah SAW. Bahkan Abi sampai menyebutkan ketika beliau mau meninggal dunia, enggak ada punya apa-apa lagi, cincin pun enggak ada, cuma baju gamis selai. Itu pun sudah banyak jahitan dan lusuh, 113 jahitan dalam kisah itu. Mau meninggal dunia dibantu oleh Rasulullah. Ya Muhammad, ya Siti Khadijah, sedihkah engkau, menyesalkan engkau menikahi aku Khadijah yang dulu cantik sekarang buruk, yang dulu kaya sekarang miskin? Jangan bilang begitu ya Khadijah. Aku pesan kepadamu satu Muhammad, andai kata aku mati nanti, engkau tidak punya lagi modal untuk menjalankan dakwah di jalan Allah, gali kuburku Muhammad, ambil tulang-tulangku kilo, jual bersama Muhammad. Itu kalau Siti Khadijah dulu Bunda. Itu kalau Siti Khadijah dulu. Kalau sekarang cuma isonen remote duit toh. Ya toh Pak. Ngono kuwi nek wis 1 juta dijaluk 100 ora iso kok. Kae wong sing guyune kuat wong kae. Ya Allah, itu Siti Khadijah zaman sekarang. Begitu juga Muhammad. Muhammad iki sori mulai bengi tok ya. Mat. Ya Allah. Allah tidak ingin melihat hambanya berlarut-larut dalam kesedihan. Jibril kata Allah, jemput Muhammad, ajak menghadapku, diajak pelesir. Itulah Isra dan Mi'raj. Sabar. Bapak Subhanahu wa ta'ala di dalam mengarungi hidup dan kehidupan, setiap manusia hidup pasti punya masalah. Jangankan hidup, sampai mati masih punya masalah. Kalau nggak bawa amal, nggak bawa sholat, ijek masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah, sholat dan sabar. Bapak punya istri cantik tapi cerewet, harus sabar. Bapak punya istri hitam, pendek, jelek, lentutan, tapi soleha, sabar.
Bapak mau pilih yang mana? Istri cantik tapi cerewet atau yang jelek hitam lentutan? Asing pilihan tuh bau. Milih bapak seorang mikir. Dia nak iso cantik, soleh. Betul Pak? Cantik itu perlu modal sayang. Betul? Delok lah kai. Iki derai budaya gini. Cepet lempel gitu loh. Urang mau kira. Urang balsemnya apa? Bals belas one 300. Bedake urang jilbabe, urang gamise, urang sepatu cincite, saorang-orangnya 500. Nanti pulang kok bilang, "Bang, kata Ustaz Suroso yang datang dari kabun itu, cantik itu perlu modal, saorang-orangnya 500, bawa kemari 500." Paling-paling jawaban suami ibu sama dengan jawabanmu. Apa katanya? Kalau 500, kalau memang begitu deh, aku mencintai dirimu apa adanya saja. Ya Allah. Begitu juga orang perempuan. Dulu waktu baru-baru pengantin baru, jangankan ngomong, ngentut pun ditahan. Please, ciut. Saya tinggal anak 5 loh, Mas Munut. Sing lanangi lagi mangan yang tidak nggo daster bolong-bolong. Repot. Ya Allah, ya Allah. Punya istri kayak gitu juga harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Itu dia. Kalau keluar tengoklah Pak Amir. Tengoklah. Nampak kali Habibah, Solehah, Karomah, ahli jannah. Tapi nak di rumah musibah. Orang bercolong tuh gak dicampak gigi. Pakai kalau Pak kaos partai tahun 20. Ya Allah. Bagaimana Bunda? Tapi kami bisa senang di rumah. Kalau penampilanmu kayak wewe gombel. Ya Allah. Ya Allah. Nak metu Pak Amir, woi ngalang-ngalai. Nanti kok mirip. Ya Allah. Nanti kelas kan. Nanging ngomah repot. Ya Allah. Bapak-bapak bantu bujuk kayak gitu kudu sabar. Pak Aswar, punya makmum gak pernah datang-datang. Datang giliran bantuan datang, sabar Pak. Pak manajer, punya anggota, gaji mau banyak, kerja gak mau, sabar Pak. Aku asing ceramah wis 3 jam urung tentu disangoni. Aku cuma ngasih tahu aja bahasanya udah hampir 3 jam aku ceramah. Aku nak ceramah ini nak enak tanpa terasa seperti air mengalir. Sombong. Tanpa guys. Sampai subuh sanggup. Aku kepleng. Ya, itu Ramadhan. Nanti tak lanjutkan tanggal berapa Pak? Tanggal 26 di portal. Iya Pak D. Tuh Mas Amir. Aku pikir malam hari ini aku diiringi oleh abangku Mas Amir. Nah Mas Amir lagunya Akamarun. Kok kene enggak? Sallallahu. Kalah. Cinta kuning bajunya biru. Kesurung. Kalau belum katakan belum Bunda, biar aku mintakan sama Pak Manajer. Mumpung di sini, Bang Piro sama Nong. 10 orang Pak, satu setel 6 kali 200, 1.200.000. Cair. Weslah cair. Nggak cair. Sesuk petuk nang ngendi? Pak. Iji utang. Ya Allah. Sabar. Pensiun aturan 55. Mana abang banjir? Enggak pernah kering sungainya. Banjir. Enggak teko. Abangku itu Pak itu leteng aku. Pak Sabar wis ninggal. Pak Suryanto sakit karo ibu Pak yang satu wis pindah ning Batu.
Pak Jul wis mulai ning kerinci aku dhewe sing ngurmati. Yo, Pak Banjir ora kok kawan seperjuangan itu. Aturannya tahun ini dia pensiun. Tambah 5 lagi mumet inyong katanya. Sabar, Mak. Sabar. Yang penting bertahan. Nanti tidak bertahan tengoklah kawan-kawan kita kemarin itu gimana itu. Mejuah-juah, Mbak. Nah, rawer-rawer atas malam-malam. Untung yo nak wis metu saka padasan duwe kaplek nak ora. Iya nak metu saka padasan nak mujone tambah ayu. Ini tambah ngobrol modal. Siapa yang ngurus itu? Oleh sebab itu bersyukur kata dia itu. Nah ini sakartum azidan aku malah kafartum min azabi. Masih tanda nang syukur apa? Mulyake masjid, makmurkan masjid, kawani Pak Anwar sembahyang, kawani Pak Amir sembahyang, kawani masjid-masjid itu, Pak Mudin itu. Pak Mudin itu udah capek sebenarnya kalau bisa dirubah kalimat azan itu dirubah itu. Kalau Bang Aswar udah dirubah. Inak yang roti kau. Itu bahasa Bandung kata itu ujung. Nak sing azan wong Jawa beda. Ayo padha salat. Ora gelem padha picekok. Kalau waktu itu Pak Mudin itu jelek dino azan tapi nggak ada yang datang. Yang datang anak-anak cilik. Warung tolim. Amin. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah kamu bunuh. Ya Allah. Nih, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung tanggal 26 malam 27. Satu malam minggu di Prota di Masjid Abdul Likir atau Abdul 9. Insya Allah kita berjumpa kembali. Nak sampai enggak duluan ya. Andai kata kita masih panjang umur rezeki, insya Allah kita sambung sesi surat nyurat plus tarhib Ramadan dan unggahan marhaban ya roh. Insya Allah subhanahu wa ta'ala 3 poin inilah oleh kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Ini nada MC. MC-nya kalah. Aku tiba ngopo ya iso. Boyo aku lawan. Enggak mau kalah sama kebuyur kayak jadi manajer, masa aku jadi manajer toh. Yo bersyukur tanda orang bersyukur datang ke masjid. Enggak bisa sekali sehari, sekali seminggu sholat Jumat jangan tinggalkan. Pak Ustaz, apa benar kalau 3 kali berturut-turut tinggalkan sholat Jumat itu kafir? Jangankan 3 kali sholat Jumat lah. Sekali aja kau sehat, kau tinggalkan itu sengaja kau. Itu udah kafirnya kau itu. Itu jangan nunggu 3 kali sholat Jumat, sekali aja kau sehat dengar Bang Aswar azan kau nggak datang ke sholat ini. Sampai di sini ibu udah senang yang 6 orang kan 200 sama manajer. $1.200.000, 1 juta ambillah sing 200 kan. Untuk Kang Pakang. Astaga.